Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah nyata penuh hikmah yang berjudul Wajahnya Tersenyum Saat Meninggal Dunia. Kuburannya pun tercium harum mewangi. Siapakah lelaki yang mendapatkan keistimewaan seperti ini? Mari kita simak kisahnya. Jumat Kliwon Kelabu. Hari itu, Desa Dukuh Jeruk, Karangampel, Indramayu telah kehilangan satu-satunya ulama yang tersisa untuk selama-lamanya. Beliau bernama Kiai Haji Ali Hasan, berusia 70 tahun. Ruhnya meninggalkan jasad dalam kondisi yang luar biasa. Ia tersenyum manis, dan yang menghebohkan, selama seminggu berturut-turut makamnya menebarkan aroma wangi yang luar biasa. Almarhum memang dikenal sebagai ulama karismatik yang tidak pernah lelah untuk terus berdakwah. Berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Istiqamah dan Musholah Al-Istiqamah di dekat rumahnya menjadi simbol bagaimana perjuangan dakwah sang kiai selama bertahun-tahun. Melalui kedua lembaga inilah sang kiai itu menanamkan benih-benih agama pada anak-anak remaja dan orang dewasa di desa Dukuh Jeruk dan sekitarnya. Kiai Ali juga dikenal gemar sekali berderma. Ia seringkali memanggil kaum duafa ke rumahnya lalu diberikan sedekah ala kadarnya. Jika orang itu menolak pemberiannya, justru sang kiai akan marah, sebab kebaikan itu jangan ditolak. Ia ingin setiap kebaikannya menjadi tabungan terbaiknya di akhirat nanti. Sang kiai pun dikenal sangat amanah. Ia tidak berani menggunakan uang khas madrasah dan mushola, padahal kedua lembaga itu miliknya juga. Ia tidak mau menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Karena itu, jika ada uang dari kedua lembaga itu dipakainya, maka ia segera menggantinya. Ia tidak mau makan dari barang yang bukan haknya. Jumat Kliwon tahun 2009 pukul 10 pagi, Kiai Haji Ali Hasan meninggal dunia di rumahnya. Awalnya, sang kiai merasa tubuhnya lemas-lemas saat membuang hajat besar. Oleh sang istri, Haji Fatimah, tubuh kiai pun didudukkan di tempat sholat yang dekat dengan kamar mandi. Ketika itulah, kiai menghembuskan nafas yang terakhirnya dalam posisi merebahkan diri ke lantai seperti orang yang hendak bersujud. Ketika sang kiai meninggal dunia, putranya yang sulung bernama Uswatun Hasanah atau Uus sedang berada di Bandung untuk menghadiri suatu acara. Ia pun diminta untuk pulang ke rumah karena ayahnya telah meninggal dunia dan akan segera dimakamkan. Seketika itu juga, Uus meluncur pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, jenazah kiai sudah ada di mushola, habis dimandikan dan hendak disolatkan. Uus pun segera menghampiri tubuh jenazah ayahnya yang terbaring kaku dan telah berselimutkan kain kafan. Uus segera membuka kain kafan yang menutupi wajah ayahnya. Namun betapa terkejutnya ia dan beberapa orang yang ada di situ karena ternyata wajah sang kiai tampak sedang tersenyum. Seperti wajah tertawa ketika ia sedang senang.
Begitu kata Uus. Keadaan ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana bisa wajah yang sebelumnya terlihat biasa-biasa saja justru tampak tersenyum, seolah ada zat yang menggerakkan bagian wajahnya untuk tersenyum. Barangkali itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Makam telah disiapkan dan keanehan pun kembali terjadi. Menurut para saksi, makam jenazah Kiai itu tampak bagus sekali dan mengkilat seperti habis diminyaki. Padahal sebelumnya hal ini jarang sekali terjadi, seperti tanah lempung yang dielus-elus oleh tangan sehingga tampak mengkilat. Seolah itu sebuah tanda yang baik bahwa tanah pun ikut menyambut kedatangan lelaki soleh yang kelak akan tidur di sana. Selepas asar, jenazah sang kiai pun dibawa ke pemakaman. Jarak dari rumah sang kiai dengan pemakaman tak begitu jauh, cukup ditempuh dengan jalan kaki. Gema sholawat mengiringi jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sangat banyak sekali yang mengiringi jenazah sang kiai hingga sampai ke pemakaman. Seolah mereka ikut merasakan kedukaan yang mendalam atas kepergian sang kiai. Karena hari meninggal adalah Jumat Kliwon, maka setelah maghrib makam sang kiai dijaga oleh beberapa orang. Sebab ada sebuah tradisi di desa Duku Jeruk dan sekitarnya, jika seorang meninggal dunia pada hari Jumat Kliwon, maka kemungkinan akan ada pencuri yang menggali makam itu dan mengambil tali pengikat kain kafan yang membungkus sang jenazah, kemudian itu dijadikan sebagai kesaktian atau pesugihan. Tidak mau hal itu terjadi, maka setelah maghrib, makam sang kiai pun dijaga dalam rentang waktu 1 minggu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Selama 1 minggu lamanya keluar bau melati yang sangat wangi dari makam sang kiai. Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, kisah ini semakin menggenapkan kebaikan sang kiai yang tidak pernah mau memberatkan dan membebani siapapun. Pantas saja jika meninggalnya sang kiai yang pernah menjadi guru di musola itu begitu indahnya. Semoga hal ini bisa dijadikan pelajaran oleh kita semua yang masih hidup.